Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dewi Kurniawati di Salma Podcast episode keempat. Dan hari ini saya akan menemani pemirsa di rumah 40 menit ke depan. Dan hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang istimewa. Dan nanti kita akan kenalan dengan siapa dan prestasi apa yang mereka raih. Baik, kita lanjut aja kenalannya dengan Mas siapa ini? Mas Beril. Assalamualaikum Mas Beril. Waalaikumsalam. Mas Beril, nama lengkapnya siapa? Beril Abian Khalif. Mas Beril Abian Khalif. Dan dengan Mas Arkana. Mas Arkana, nama lengkapnya siapa Mas Arkana? Arkana Givari Rayanandra. Mas Arkana Givaril ya. Dan satunya ini perempuan sendiri ya, Ahmad sendiri. Dengan siapa ini? Rifda. Oke, Mbak Rifda, siapa nama lengkapnya dong? Rifda Hanifah. Oke, sapa pemirsa dulu di rumah. Dari Mas Beril, coba sapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa, nama saya Beril Abian Khalif. Rumah saya di Gata, Taman Tirno Kasihan Mantul. Nama ibu saya Yuli Indriani dan nama bapak saya Aryadi Prasojo. Oke, coba Mas Arkana, sapa pemirsa. Halo pemirsa, nama saya Arkana. Saya tinggal di Dongkelan RT 3 belakang pos polisi. Oke. Nama bapak saya Bapak Kurniawan Sudrajan. Nama ibu saya Bunda Diana Suryaningsi. Oke, selanjutnya Mbak Rifda, silakan sapa pemirsa dulu. Halo pemirsa, nama saya Rifda. Rumah saya di Kejawan Wetan RT 02 RW 36. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah luar biasa ya, dengan semangat yang menggelora ya, dengan penuh rasa percaya diri. Ini semua kalian sekolahnya di SDIT Insan Utama ya? Ya, Iya. betul. Iya betul. Ini kelas berapa Mas Beril? Empat C. Kelas 4C. Mas Arkana 4A. 4A. Mbak Rifda 4B. 4B. Jadi semuanya kelas 4 ya. Oke, nanti Ustazah akan tanya lebih lanjut ya, karena pemirsa ini pasti penasaran prestasi kalian itu apa saja dan kenapa kalian bisa bersekolah di SDIT Insan Utama ya. Baik, Ustazah akan tanya dari Mas Arkana dulu deh. Ya Mas Arkana ya. Nanti ini ya mix-nya dideketin gitu ya. Oke. Mas Arkana nih, Ustazah pengen tahu kenapa bisa bersekolah di SDIT Insan Utama tuh apa? Pertamanya tuh motivasinya apa? Alasannya apa? Saya lagi nyari sekolah yang bagus, ramah, bersih, sopan. Oke. Terus saya ketemu sekolah ini. Ini tuh bagus banget sekolahnya. Itu dari ayah atau apa informasi itu? Dicariin sama sepupu. Pada saat itu. Ya. Oke, terus ketemulah sekolah SDIT Insan Utama. karena tadi apa? Bersih, Bersih, ramah. ramah. Kamu tahu dari mananya itu kok ramah itu? Itu kakak saudara saya pernah sekolah di situ. Oh, dari saudara ya. Oh, terus katanya ramah sekali. Terus Mas Arkana tertarik Tertarik lalu bersekolah lah di SDIT Insan Utama. Kalau Mas Beril nih, apa nih alasannya? Jadi rumah saya dekat dengan SDIT. Oh, satu deket ya. Oke, satu deket. Ini poin plus ini, deket tuh bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Oke, lanjut Mas. Terus murid-murid SDIT itu pada lewat di depan rumah saya tuh pada ramah-ramah, sopan-sopan. Oh, suka nyapa kamu ya? Ya, suka nyapa. Suka nyapa. Terus aku tertarik sekolah di SDIT. Oh, Masya Allah. Jadi awalnya karena lihat teman-teman tuh pada lewat di depan rumah, mereka ramah, terus saling sapa gitu ya? Ya, saling Terus jadi sapa. Mas Beril tertarik. Oh, alhasil mendaftarlah di sekolah SDIT Insan Utama. Oke, kalau Mbak Rifda nih, Dulu saya TK di TKIT Insan Utama. oh TK-nya di situ juga. Iya. Oh, ada TK-nya ya Mas ya? Ada Kalau ini Mas Arkana TK-nya mana? TK Muhammadiyah. Muhammadiyah, Mas Beril. TKIT Insan Oh, Utama. sama dengan Mas Beril. Oke, lanjut nih. Lalu saya melihat anak SDIT Insan Utama tuh sangat sopan. Oh, baik ya Ramah. sama ini ya, adik-adik kelas walaupun masih TK gitu ya. Iya. Pada baik, sopan gitu. Di sopannya itu dilihat dari apa? Kadang kalau melewati orang yang lebih tua atau ustadz-ustadznya gitu pada membungkuk. Oh, ini ya salah satu adabnya ya, Iya. ketika bertemu dengan orang lain mereka menundukkan kepala sama membungkukkan badan ya. Iya, Oh, begitu, itu sudah jadi kebiasaan di tempat sekolahmu begitu ya? iya. Itu udah diajari dari kapan itu?
Kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 memang sudah diajari begitu ya? Sudah. Oke. Baik, Ustazah akan tanya dulu dari Mas Beril lagi deh. Hobinya apa, Mas? Silat. Hobinya silat. Mas Arkana? Hobinya panahan, Us. Oh, suka panahan ya? Mbak Rifda apa nih? Membaca buku komik gitu. Membaca buku komik, yes. Beda tuh kalau anak perempuan tuh lebih suka yang ini, apa namanya? Lebih anteng gitu loh. Kalau beda sama anak laki-laki ya. Berarti di sekolah kalian ada ekstra? Banyak ya? Banyak. Apa, Mas? Coba sebutkan, Mas. Silat. Oke, silat. Oke. Terus panahan. Lukis. Futsal. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Sama kan ini ya? English Club. Ada English Club. Ada Warcil. Warcil itu ini ya, wartawan cilik ya. Oke, terus ada apa lagi? Terus setahu saya cuma itu ya. Atau yang apa itu, Mbak? Karawitan. Oh, karawitan yang ada gamelan-gamelan gitu ya. Oke. Hobinya adalah silat itu, Mas Beril. Ya. Dulu awal mula kenapa suka silat? Ingin membugarkan tubuh aja gitu. Oh, badannya biar ini ya, biar sehat ya. Oh, pertama itu ya, biar badannya sehat. Dulu Mas Beril dari kelas berapa itu ikut silat? Dari kelas 2. Dari kelas 2 ya, berarti masih kecil ya. Ada silat, ada karate ya. Tahu Mas ya? Ya. Ada silat, ada karate. Kalau bedanya silat sama karate itu apa tuh, Mas? Kalau karate itu ngincernya kepala. Oh, mengincarnya tuh kepala ya. Berarti yang diserang kepala. Kalau bertanding ya. Iya. Terus kalau silat Body tengah. body tengah tuh berarti badan. Badan. Berarti boleh si penyerang itu melawan badan. Boleh. Kepala Enggak. tidak. Kemudian apalagi nggak boleh diserang? Kemaluan ke bawah tidak boleh diserang. Oh, kemaluan ke bawah juga tidak boleh diserang. Jadi dia hanya boleh menendang Memukul, dan memukul sama membanting. Oh, berarti teknik-teknik itu Mas Beril pelajari sejak kelas 2 SD. Oke, lanjut. Kalau Mas Arkana nih hobinya apa nih? Tadi panah ya. Hobinya tadi panah. Mulai suka panah dari kelas berapa itu, Mas? Dari kelas 2, Us. Dari kelas 2 ya. Ya. Dari kelas 2 sudah ikut panah karena di sekolah juga ada ekstra panah. Kenapa kok suka panah? Karena panah itu sunahnya Rasul. Masya Allah, sunahnya Rasul, pemirsa. Selain memanah itu ada sunahnya apa? Berkuda ya? Berkuda, berenang. Kemudian berenang. Kamu pilih yang memanah. Oke, terus apa motivasi kamu kok suka memanah selain tadi menjadi sunah? Itu karena panah tuh kelihatan seru sekali. Terus banyak seru ya. lombanya. Seru dan banyak lombanya. Kalau Mbak Rifda, tadi suka baca komik ya? Berapa banyak komik yang sudah dibaca? Apa saja? Ada 12. Ya, 12 komik. Ya itu kalau baca di waktu senggang di rumah seperti itu ya. Iya. Kalau selain komik, komik kan membaca ya. Berarti Mbak Rifda ini kalau di kelas selain suka membaca, kalau Ustazah bisa tebak itu suka mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia? Lumayan. Oh, lumayan. Selain bahasa Indonesia apa nih? Matematika sama bahasa Arab. Wow, Masya Allah, itu matematika ya. Pada suka matematika, guys. Lumayan. Lumayan ya. Padahal itu menurut Ustazah itu pelajaran yang banyak ditakuti oleh siswa ya. Karena harus menghitung, kemudian juga menghafal rumus-rumus. Tapi ternyata ada juga siswa yang hobinya matematika. Oke. Tadi bahasa Arab juga suka ya? Coba Ustazah cek dulu dengan bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Oke. Kaifa khaluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masya Allah, bisa ya. Proses belajarnya bahasa Arab tuh dari kelas berapa tuh, Mbak? Dari kelas 1 menghafal nama-nama benda. Oh, dari kelas 1 ya. Sampai kelas 4 itu tetap ada bahasa Arab. Ya. Jadi sesuai dengan bab yang dipelajari Ya. di kelas tersebut ya. Oke, baiklah. Ustazah tanya ke Mas Arkana dulu deh. Jadi tadi tentang memanah, kenapa tadi suka panah, terus sudah pernah meraih prestasi apa di ajang memanah? Saya sudah pernah memenangkan sekitar 5-6 medali. 5-6 medali dari waktu kelas 2 sampai kelas 4 ini ya. Saya pertama kali meraih juara itu kelas 3.
Oh, kelas 3. Jadi kelas 2 itu belum mengikuti lomba. Belum. Jadi mulai lomba itu kelas 3. Ya. Kelas 2 itu baru latihan memanah. Ya. Nah, Ustazah mau tanya nih, kesulitan ketika memanah itu apa? Kesulitan saat memanah tuh kalau ada angin kencang kita tuh harus mengetahui anginnya tuh ngarah kemana biar kita bisa bidik dengan tenang. Oke, jadi si peserta panah tadi itu harus merasakan arah angin ya? Ya, Begitu ya? ya benar. Oke. Kalau Ustazah pernah pegang alat panahnya tuh kayak berat banget ya Mas? Itu ada kendalanya nggak sih? Kendala kayaknya enggak. Nggak ada ya? Jadi berat itu tetap latihan itu. Pernah mungkin terluka atau bagaimana ketika menarik busur itu? Kan gini kan dia itu ya? Ya. Jas gitu kan? Saya tuh pernah kejepret sampai biru tangan saya tuh. Nah itu tuh biasa aja. Di yang pas apa menarik busurnya itu di lengan, apa di lengan. anak panahnya itu? Oh, di lengan ya? Di lengan. Oh, itu bisa jepret tuh anak panahnya atau gimana? Talinya. Oh, talinya itu ya. Jadi sampai biru tapi biasa aja, Ya, tetap biasa aja. tetap latihan. Nah, pada saat latihan ketika membidik apa itu target, itu kan kayak bola lingkaran tuh loh. Apa tuh lingkaran-lingkaran Ya, kayak lingkaran. gitu ya? Ada angka-angka dan lain sebagainya seperti Ya. itu. Apakah pertama kali ketika latihan tuh langsung bisa sesuai target atau kesana kemari? Karena Ustazah tuh pernah latihan kan sama Ustazah Tri waktu di Klaten itu kita bermain panah itu tuh Ustazah tuh loncat ke atas ke bawah. Apakah juga Mas Arkana pernah berada di posisi itu, maksudnya memanah ke sana kemari? Dulu tuh saya tuh pertama kali ikut panah tuh juga gitu terus. Nah terus karena ayah bunda saya support, saya bangga banget. Terus saya mimpi punya alat bagus terus Oh, juga begitu. dibeliin. Oh. Terus akhirnya saya latihan setiap hari. Nah itu baru bisa menyesuaikan diri. Latihan setiap hari pemirsa, itu syaratnya dari sebuah kesuksesan itu adalah latihan setiap hari. Dan kemudian dalam satu pekan itu Mas Arkana latihan berapa kali selain di sekolah lo ya? Latihan di lapangan asli Harjo. Di luar berarti ya? Ya di luar. Oh, ada pelatihnya? Ada. Oke, boleh. Silakan sapa pelatihnya dulu. Halo Coach Kusno. Oke, namanya Coach Kusno. Kusno, itu pelatihnya Mas Arkana. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Mas Beril deh tadi ya. Mas Beril suka dengan silat karena tadi bisa membugarkan badan gitu ya. Selain itu juga bisa apa Mas namanya? Prestasi. Melindungi diri ya. Ya, melindungi diri. Melindungi diri. Itu ini enggak sih kalau ikut namanya silat itu dia harus apa kontrol emosi terhadap diri sendiri itu gimana? Misalnya apa ya? Dia emosional atau apa gitu, apa tetap boleh ikut karate? Kok karate tadi? Silat Silat. atau bagaimana? Ya, kalau untuk mengontrol emosi itu tarik nafas yang banyak. Oh, Terus jadi di- tetap ya. Oh, begitu. Jadi tetap ada ya namanya pemain itu ada rasa marah, ada rasa jengkel, ada rasa apa namanya takut gitu ya. Ada. Oh, tapi untuk mengontrol itu dengan tarik nafas kemudian teriak ya. Iya. Hah gitu ya. Iya, gitu. Itu pada saat bertanding juga seperti itu. Iya. Yang dipelajari dari silat itu apa? Selain teknik dan lain apa? Teknik menyerang ya. Iya, teknik menyerang. Itu apa? Diajari untuk tidak boleh sombong atau bagaimana? Tidak, yang pertama tidak boleh emosi. Oh, tidak boleh emosi. Itu juga di panah juga begitu ya? Yes. Tidak boleh emosi. Oke, tidak boleh emosi. Terus Satu. tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Berarti walaupun dia atlet, dia sudah apa berprestasi, tidak boleh sombong. Ya. Jadi bukan untuk gagah-gagahan. Ya, oh aku bisa Ya, silat, kayak aku bisa banyak apa silat tadi gak boleh sombong. Sombong. Terus Hanya itu aja. oke. Durasi latihan Mas selain di sekolah, apakah Mas Beril juga latihan di luar? Latihan. Latihan di luar ya? Iya. Ikut kayak apa namanya? Persatuan gitu. Iya. Apa namanya Sanggar. itu? Sanggar. Oh, sanggar pencak silat ya. Apa itu Mas namanya? PH Patangpuluhan. PH Patangpuluhan. Lokasinya ada di Patangpuluhan, namanya PH. PH itu kepanjangan dari Persatuan Hati. Oke, dari Persatuan Hati ya. Oke, boleh disapa pelatihnya. Halo Coach Sugito. Oh, namanya Coach Sugito. Oke, pasti bangga ya punya murid-murid seperti Mas Beril, Mas Arkana dan Mbak Rifda. Kemudian Mas Beril,
hambatan ketika berlatih pencak silat itu apa? Kalau panahan tadi kan arah mata angin ya Mas, sama penentuan target ya. Iya. Ya kalau di silat apa tuh? Yang pertama ngepasin bodinya lumayan susah. Oh ya, teknik menyerangnya Ya susah. susah. Terus lelah nggak Mas tuh? Kan kalau lelah ya, capek ya, lelah banget ya. Biasanya latihannya apa? TC itu training center. Training center guys. TC itu training center. Bentuknya seperti apa Mas? Lari sprint terus sprint. Oh lari sprint itu berarti dari start ke tempat Finish. tujuan, finish ya namanya ya. Kemudian balik lagi ke start lagi berkali-kali begitu. Ya kayak gitu. Oh, itu selama durasi berapa paling nggak? Satu hari pasti ada sprint gitu? Ada. Berapa tuh durasi? Biasanya sekitar 20 menitan kalau nggak 15. Oh lumayan ya, Masya Allah ya, luar biasa. Itu berarti fisiknya harus ini Mbak, harus kuat gitu. Oke, selain sprint, latihan sprint, kemudian latihan apa lagi? Latihan teknik-teknik gitu. Teknik-teknik menendang, Membanting, strategi tanding juga. Kemudian kalau ini Mas, dalam satu sanggar itu Mas Beril berarti punya banyak teman dong. Ya, Ada dari berbagai sekolah begitu? ya berbagai sekolah. Dari berbagai sekolah dengan latihan durasi berapa? Kalau mau lomba berapa? Kalau biasa tuh berapa kali? Kalau mau lomba itu setiap hari terus Oh, setiap hari jadi durasinya banyak ya? Di Panan juga begitu Mas? Iya, setiap hari harus latihan. Setiap hari harus latihan ya. Oke, kalau Mas Beril setiap hari juga latihan. Kalau hari biasa berapa kali? Di sekolah 1 kali? di sanggar Di sanggar 2 kali. 2 kali. Oke. Kemudian ini support orang tua. Mbak Rifda dulu deh. Tadi Mbak Rifda belum ya. Kita tahan dulu. Kita ke Mbak Rifda dulu ya. Seru banget sih soalnya ada Ustazah dulu kan pernah ikut ini juga, apa namanya, karate kalau Ustazah. Iya. Oh, kalau karate. Nanti dulu deh. Aduh, mau bertanya aja banyak banget ini tentang karate. Mbak Rifda dulu deh. Mbak Rifda suka pelajaran matematika. Oke, ada pengalaman lomba apa di bidang matematika? Pernah ikut OSN matematika. OSN matematika itu di sekolah? Di sekolah? Di luar itu kegiatan yang antar sekolah. Oh, kegiatan antar sekolah. Oh, dilaksanakan di tingkat apa gitu? Tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Dari berapa sekolah Mbak Rifda bertanding? Kurang lebih 36 sekolah. 36 sekolah guys, banyak banget loh. Dari 36 sekolah, kemudian Mbak Rifda ikut itu dipilih atau mengajukan diri pada saat itu? Dipilih sama ustadzah di sekolah? Iya. Iya, kelas berapa pada saat itu ikut? Kelas 4. Kelas 4 ya. Jadi tahu-tahu dipilih aja gitu dan Mbak Rifda mau. Iya. Dan kebetulan karena suka matematika juga jadi it's okay way gitu ya. Iya. Oke, terus setelah itu tips atau latihan ketika menghadapi OSN itu apa? Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa di rumah. Biasanya nyari-nyari soal OSN di Google gitu, nanti dikerjakan. Itu orang tua yang membantu mencarikan atau ustadzah juga ikut mencarikan? Kalau yang di rumah orang tua mencarikan. Pas itu ada latihan di sekolah juga. Oh, latihan di sekolah lebih intens bersama dengan ustadzah ya. Siapa ustadzah yang mengajari Mbak Rifda? Ustadzah Leni. Oh, Ustadzah Leni. Sapa dulu dong Ustadzah Leni. Halo Ustadzah Leni. Oke, terima kasih sudah mengajariku ya. Oke, terus tadi latihan sudah ya. Kemudian di rumah juga didukung oleh ayah bunda. Iya. Ya, belajar di rumah. Terus coba diceritakan pengalaman ketika mengikuti lomba OSN itu seperti apa? Sebelum lomba itu tuh hari Senin biasanya ada upacara. Iya, upacara. Saya nggak ikut upacara karena mau lomba. Oke. Terus setelah itu diantarlah sama ustadzah untuk ke sekolah lain. Iya. Kemudian diminta untuk berkumpul ya biasanya ya. Iya. Berkumpul di sebuah ruangan. Dikasih kartu ujian begitu. Enggak dikasih kartu. Oh, cuma ini mungkin absen atau apa segala macam itu ya. Biasanya diurusin sama Tanda ustadzah. tangan. Oh, tanda tangan. Kemudian diberikan soal. Soal jumlahnya berapa nih, Mas? Mbak, penasaran ustadzah. Kalau 25 soal. 25 soal, guys. Apa bentuknya? Pilihan ganda, uraian, isian?
20 pilihan ganda, 5 isi. 20 pilihan Isian. ganda. Kalau Ustazah dulu kalau mentok gak bisa jawab tuh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nanti himnya terakhir ketemu di huruf apa ya, opsinya apa tuh Ustazah pilih. Tapi itu jangan ditiru ya, itu apa, ilmu mentok itu namanya. Iya. Terus 20 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isi. Iya. Soalnya bentuknya kepiye, Mbak? Seperti apa, Mbak? Campur di bahasa Jawa. Angka-angka gitu. Angka-angka. Huruf. Huruf. Soalnya lebih sulit dari yang diajarkan Ustazah di sekolah. Ya lebih sulit. Lebih sulit, guys. Biasanya itu soalnya kompleks ya. Lebih sulit, kayak ada aljabar tapi aljabar dasar gitu, kayak apa Mbak soalnya? Misalnya 2x ditambah y sama dengan 2x ditambah 10 sama dengan sekian, nanti dicari x-nya berapa kayak gitu Iya. ya. Kemudian soalnya lebih panjang, bentuknya paragraf begitu. Iya. Oke, rasanya gimana ikut OSN? Seru. Seru, bangga lah, seneng ya. Oh, aku Iya. terpilih jadi OSN. Kemudian setelah ikut di kecamatan dapat juara berapa? 1. Dapat juara 1. Kemudian setelah itu Ikut yang kabupaten. ikut yang kabupaten. Di kabupaten dapat juara? Enggak. Oh, berarti sampai tingkat kecamatan. Tapi itu sudah luar biasa ya untuk pelajaran matematika yang sulit ya. Oke, kita kembali ke Mas Arkana. Oke, Mas Arkana, coba sebutkan ya dengan segudang apa tadi kegiatan aktivitas latihan panah. Tuh prestasi apa yang pernah Mas Arkana raih? Saya pernah meraih medali di Mandala Krida waktu itu. Pertama kali di Mandala Krida, Yang mensponsori itu SS. SS tuh warung SS kalau nggak salah. Ya, warung SS. Oh iya, tempat makan. Ya, spesial sambal. Oke. Ya, terus Kemudian saya pernah meraih itu di Untidar. Itu di Untidar. Magelang. Oh, Magelang. Jadi pertama di Mandala Krida, Kedua di Magelang. Di Mandala Krida dapat apa? Di Mandala Krida dapat perunggu. Dapat perunggu, kemudian Perunggu lagi. di Magelang, kemudian Kalau nggak salah itu di Magelang lagi, ada di di Magelang lagi juga dapat perak. Terus ada lagi di mana tuh? Prambanan. Oh, Prambanan. Di Prambanan Fun Archery itu dapat 2 medali, itu Oh, perunggu lagi. Masya Allah ya. Perunggu lagi ya. Kalau perunggu itu berarti maksudnya di juara berapa itu, Mas? Juara 3 sampai 4. Oke, juara 3 sampai 4. Kemudian lanjut setelah di Prambanan ada lagi. Enggak, Us. Oke, berarti sampai di Prambanan dulu ya. Ya. Oke, Ustazah mau tanya nih, kalau kriteria ikut lomba itu harus apa dan harus bagaimana? Kita harus menjaga kondisi tubuh. Kondisi tubuh. Jadi sebelum ikut lomba itu jaga dulu kondisi tubuh ya. Ya. Apa dengan cara bagaimana cara menjaga kondisi tubuh tuh? Jangan minum es. Jangan minum es. Pedes-pedes. Pedes-pedes real, nggak boleh. Latihan setiap hari. Latihan setiap hari. Terus juga itu nggak boleh lari-lari, soalnya nanti mengurangi energi. Oh gitu ya. Soalnya kalau di panahan tuh harus fokus ya, nggak boleh lelah Fokus. ya. Dari segi makanan tuh apa? Dari segi makanan itu kita harus makan yang bersayur, Sayur, ikan, buah gitu ya. buah-buahan. Terus ini Mas, ada kategorinya nggak kalau ikut lomba? Misalkan Mas Arkana tadi usia berapa? Oh, ada. Yang paling bawah tuh ada U10, U10, terus ada U15, ada U15 juga, ada U20, banyak Us. ada U20 dan seterusnya gitu ya. Kalau Mas Arkana itu ada di target jarak berapa ketika latihan? Saya tuh dulu pertama kali itu 10 meter. 10 meter. Terus saya lomba di Mandala tuh 15. 15. Terus turun lagi ke 10 meter. Ke 10 meter. Kenapa bisa turun ke 10 meter? Soalnya itu lombanya jaraknya memang segitu ditentuinnya. Oh begitu. Dari Mas Arkana itu bisa 10 meter, 15 meter itu awalnya sudah ditentukan oleh pelatihnya sekian, atau pada saat itu lombanya sekian, atau ditentukan umurnya? Di ketiga-tiganya. Oh, ketiga-tiganya sudah pernah. Oh gitu ya. Awalnya ada ini nggak sih? Kayak seleksi gitu loh. Kalau Ada Us. Dulu
saya kalau mau jadi atlet di rumah kosnya itu ada seleksinya dulu. Oh, itu ada golongan atlet sama yang bukan atlet begitu? Ada yang cuman ikut ekstra doang. Oh, begitu. Kalau yang atlet tuh gimana? Kalau yang atlet itu latihannya tuh ya udah latihan, ikut lomba gitu kan. Kalau sebatas ekstra kan nggak ikut lomba. Oke, sekarang Mas Arkana usia 10 tahun? Ya, usianya 10 tahun. Oke, usia 10 tahun dengan target jarak tembak berapa tuh? Saya sudah ikut 20 meter. Oh, 20 meter itu jaraknya lumayan jauh loh, Ril. Iya jauh. Iya kan? Ustazah aja jarak paling 10 meter udah anak-panahnya kemana gitu ya. Dan Ustazah pernah lihat waktu latihan para pemanah-pemanah itu yang memang harus di lapangan terbuka ya? Ya bisa di kan ada 2 golongan, indoor sama outdoor. Oke, yang indoor bagaimana, yang outdoor Indoor bagaimana? itu di dalam ruangan, di dalam ruangan gede dipasangin target panah terus ditembak di dalamnya. Saya pernah ikut indoor. Begitu ya. Indoor pernah, outdoor juga pernah. Outdoor yang paling sering itu outdoor. Outdoor ya. Oke, Ustazah juga pernah lihat itu setiap pemanah itu dia bawa alat tulis, Mas. Bawa alat tulis sama kertas, dia simpen di sini loh. Apa tuh, sakunya ya? Itu namanya tuh Apa ya itu? di situ. Apa namanya? Namanya tuh Kayak ini ya, tempat menilai. naruh. Ya itu buat nilai. Buat nilai ya. Memang diajari seperti itu. Biar contoh ada nilai yang kurang, nanti diaduin. Oh, di compare. Di compare sama si pemanah dan si juri begitu. Ya. Jadi tetap lomba itu si pemanah bawa kertas sama pulpen. Ya, biar mastiin kalau itu benar-benar skornya. Oh, begitu ya. Jadi si pemanah harus bisa menghitung dong dengan teliti dan Ya, tepat. dengan teliti, dengan tepat. Dan itu sudah diajari sama coachnya. Ya sudah diajari sama coachnya. Oke. Terus apa lagi ya tadi Ustazah tuh? Oh, itu kalau lomba itu antar sekolah atau bagaimana? Kalau itu tuh antar klub biasanya. Oh, Saya antar ikut klub. tuh antar klub. Kalau Mas Arkana ikut klub apa? Saya ikut klub ikut klub Insan Utama Archery. Oh, namanya Insan Utama Archery ya. Hingga NBA. NBA Nawabana. itu klub yang menaungi Mas Arkana ya. Ya. Itu kalau tandingan apa individual atau bagaimana? Ada individu, ada beregu, ada itu kualifikasi. Apa itu kualifikasi? Kualifikasi itu kayak aduan, jadinya 2 lawan 1 lawan 1. Oh, 1 lawan 1. Terus nanti pakai 3 arrow. 3 Yang arrow. skornya paling gede nanti dapat 2 poin sampai 6 kali. Oke, seperti itu ya. Jadi dapat piala perunggu, kemudian sudah di jarak 20 meter. Oke, tahan dulu, nanti Ustazah tanya-tanya lagi. Sekarang ke Mas Beril nih. Mas Beril, prestasi apa yang pernah Mas Beril raih nih selama ikut lomba pencak silat yuk? Yang pertama aku di Magelang Akmil Cup. Oke, coba dideketin lagi nih biar iya. Mendapat Akmil Cup. iya Akmil Cup. Akmil Cup itu angkatan militer bukan tuh? Iya di Magelang. Di Magelang. Berarti dengan apa tuh namanya kalau Akmil tuh? Tempatnya di Akmil. Iya di Akmil. Yang mengadakan juga Akmil. Akmil. Yang tentara-tentara itu bukan sih? Iya yang tentara. Oke, terus itu pengalaman pertama. Terus dapat perak. perak. Ya. Pertama dapat perak. Oke. Terus yang kedua di Dandim Cup Dan di Cup di Magelang di Magelang juga mendapat emas. Masya Allah, juara 1. Itu kalau pencak silat itu memang individu ya Mas ya? Iya individu. Nggak pakai kelompok kayak panahan gitu loh. Enggak. OSN kan juga individu ya Mbak ya? Iya. OSN individu. Oke, lanjut tadi di Dandim, di Akmil, terus yang selanjutnya di mana lagi? Di Piala Raja. Piala Raja Panguan. di Gor Panguan. Itu masuk di Sleman. Sleman Iya, bukan ya? Sleman ya. Sleman. Itu dapat Emas emas juara juga. Jadi satu tadi itu perak, 2 emas, yang ketiga Piala Raja juga emas. Itu kelas berapa itu Piala Raja? Kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Kamu mulai ikut lomba memang kelas 2? Kelas 2 ya. Kelas 2. Oh, sudah dari kelas 2 ini tadi kelas 2, Mbak Rifda kelas 4 ya. Kemudian ada lagi? Ada yang keempat di Ponegoro. Oke, di Ponegoro di mana itu? Di Magelang. Di Magelang mendapat juga. Juara 1. Juara 1 juga. Dan Emas pesilat juga. terbaik, ya. Oh, dan pesilat terbaik, Masya Allah ya. Ada pesilat terbaik. Kategorinya pesilat terbaik. Pesilat ini usia dini. Iya. Pada saat itu usia usia
8 kayaknya 8. Masih kecil loh guys, 8 tahun. Terus ada lagi? Ada yang kelima Banyak ini. di GPSY Gelora Pencak Silat Indonesia. GPSY Pencak Silat Gelora Indonesia meraih Juara 1. juara 1 juga. Ya. Emas. Terus ada lagi? Terus yang ke-6 Banyak guys. Ke-6 di Piala Raja 2 di Piala Gor Raja Panguan juga di Gor Panguan juga. juara 1. Juara 1 juga. Emas juga. Emas. Oke. Kemudian Yang ke-7 7 kemarin di POR Kabupaten. POR Kabupaten. Oh, kelas 4 ya. Ya, Di POR Kabupaten meraih. juara 2. Oke, meraih juara 2. Di juara 1 emas-emas. Berarti di rumah ada berapa koleksi emas ya? Ada 6 6 ya. 6 dan juga piala, ada piala. Iya, iya. Biasa kalau apa namanya? Lomba gitu dapat entah itu perak atau perunggu emas itu dapat tambahan apa namanya? Uang gitu nggak sih? Uang pembinaan namanya. Ada juga kalau di Panan ada ya. Kalau di silat Enggak ada oh nggak ada, jadi piala. Piala. Piala sama medali. piagam. Ya, piagam. Piagam juga ada kan ya? Aku ada piagam, semuanya ada. Ada. Medali, piagam sama itu uang pembina. Uang pembinaan. Mbak Rifda juga piagam ada, piala ada. Ada. Aku belum punya, tapi pas lomba yang kabupaten ada piala. Ada piala. Oke, piagam tapi ada dong. Piagam tuh kayak sertifikat gitu loh. Ada kan ya. Itu sebagai tanda bukti bahwa anak-anak itu mencapai prestasi tersebut dan itu sebagai bentuk penghargaan. Gitu. Jadi banyak tadi ya. Kemudian support orang tua di rumah bagaimana Mas Beril? Jadi setiap lomba selalu mengantar, kemudian Mas Beril diikutkan latihan. Ya. Ya kayak gitu anterin, kalau setiap latihan dianterin terus. Terus kalau lomba juga diikutin terus. Pembagian waktu dengan belajar gimana? Biasanya kalau latihannya sore aku bisa belajar sebentar. Oh, jadi belajar sebentar, tetap ada ya belajar di rumah ya. Mas Arkana gimana pembagian waktu Saya belajar? pembagian waktu tuh terkadang tuh kalau hari libur ya, Iya. saya latihan tuh pagi. Terus nanti siang-siangnya nggak tahu ngapain, nggak belajar, sholat apa gitu. aktivitas ringan gitu ya. Ya. Terus kalau hari sekolah gitu Iya, kan saya iya. pulang jam 3:30. Saya pulang tuh udah jam 4 tuh, palingnya saya mandi terus Iya. malam-malamnya baru latihan. Oh, malam juga latihan ya? Lalu Oke, Mbak Rifda gimana pembagian belajar di rumah? Biasanya pulang sekolah, mandi, terus main sebentar, nanti orang tua pulang. Kan biasanya udah Oke. mau malam, maghrib gitu. Saat maghrib ngaji, belajarnya habis isya biasanya. Oh, belajarnya habis isya ya. Oke, kalau Mas Beri tadi ada waktu senggang untuk belajar begitu ya. Oke, ini Ustazah mau tanya nih, selain ada kegiatan lomba, kegiatan juga di sekolah, kegiatan bermain di rumah dengan teman-teman, juga masih ada waktu untuk bermain kan ya. Biasanya kalau IT itu kan sampai sore ya, full day namanya ya. Iya, tetap ini ya. Pernah ini nggak kalau sholat gimana di rumah jamaah atau bagaimana Mas Beril? Kalau aku biasanya di Masjid SDIT. Oh, deket ya? Ya, Oh iya, suka azan berarti ini. komat biasanya. Oh, komat ya. Azan juga boleh loh Mas. Besok Ustadz saya yang azan gitu. Ya, Jadi biasa sholat berjamaah di masjid. SDIT. Ya, karena deket kok ya. Mas Arkana, sholat jamaah biasa di masjid. saya biasanya tuh terkadang sholat jamaah, terkadang sholat sendiri. Ya Mbak Rifda gimana Mbak Rifda? Biasanya sholat jamaah Sholat jamaah dengan ayah bunda apa berangkat sendiri ke masjid? dengan bunda. Ya di masjid. Ayah ke masjid. Oh, ayah ke masjid tuh ya. Kalau laki-laki tuh memang ini sholatnya itu di masjid. Bangun pagi jam berapa Mbak Rifda? Biasanya pas azan subuh. Adzan subuh bangun, sholat subuh, Ya, kemudian mandi. ya. Oke, Mas Arkana. Saya tuh malam itu terlalu larut gitu ya. Oh, terlalu larut ya. Besok dibiasakan bangun pagi. Sudah pagi dibiasakan lebih pagi lagi. Oke. Sip ya. Mas Beril.
Kalau aku bangunnya tuh jam setengah 5, jam Masya 5-an. Allah, ya. Terus setelah itu sholat Sholat subuh, subuh, habis itu mandi. terus Terus siap-siap jadwal dulu. jadwal dulu. Habis itu sarapan. Heeh. Terus berangkat sekolah. Pakai dibangunin sama ibu semua nggak? Kalau pagi ada mutabah itu siapa yang kalau bangun sendiri, nggak perlu dibangunin? Saya bangun yang pertama. Bangun yang pertama. Kalau aku bisa dibangunin ibuku, bisa bangun sendiri. Bisa dibangunin ibu. Ini. Kadang dibangunin, kadang bangun sendiri. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali hari ini ya sudah menemani Ustadzah ya sampai 40 menit ya. Sudah jadi bintang tamu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan banyak prestasi-prestasi lagi. Terima kasih Ustadzah ucapkan kepada Mas Beril, kemudian Mas Arkana dan Mbak siapa ini? Mbak Rifda ya. Pak, pesan Ustadzah adalah dalam kondisi apapun ketika anak-anak memperoleh sebuah prestasi dan juara, ya jangan pernah sombong. Ya bahwa sesungguhnya kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari diri kita. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita, kemudian dengan teman-teman, jangan pernah meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Intinya adalah satu, tidak boleh sombong dan berbangga diri. Jadi walaupun kita punya banyak prestasi, kita punya kedudukan, kita tetap rendah hati. Rendah hati ya. Begitu pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, perbincangan kita yang sangat menarik ini bersama dengan anak-anak SDIT Insan Utama, dan saya Dewi Kurniawati sudah menemani pemirsa di rumah selama 40 menit, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dan sebelum saya tutup, bisa follow Instagram ya, follow Instagram atau juga di Twitter di @SDIT Insan Utama, dan juga bisa lihat di YouTube kami serta Facebook di SDIT Insan Utama, dan di web di www.sditinsanutama.sch.id. Baiklah pemirsa, karena waktu jualah yang memisahkan kita, saya Dewi Kurniawati pamit undur diri. Dan ada motivasi bagus di hari ini bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jangan lupa bahagia dan bersyukur dimanapun dan keadaan apapun. Saya Dewi Kurniawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama pemirsa dulu. Dah.